years of no. Learn to forgive, learn to let go. Everyone trips, everyone falls. Don't be so hard on yourself, no. Masih di intermezzo. Banyak info nggak bikin kepo. Oke, kita Umi, lanjut masih lagi. berbicara tentang gibah. Tadi kan Umi bilang ada gibah yang dianjurkan itu untuk pembelajaran contoh untuk diri kita sendiri yang lebih baik atau orang lain. Kalau misalnya banyak orang sekarang yang lebih mencari jodoh begitu dengan cara ta'aruf. Ya, contoh ya, misalnya saya mau nikah sama Nana nih, gitu ya. Terus saya mau nanya Baik-baiknya sifat-sifatnya Nana, buruk-buruknya Nana, bukan sama keluarganya, tapi sama teman Temannya. dekatnya. Misalnya Mbak Cici Tegar, itu Nana gimana sih orangnya? Terus Mbak Cici Tegar, ini Nana orangnya kurang baik kayak gini. Itu dosa nggak sih dia ngasih info ke kita? Justru ini kan buat masa depan saya juga, gitu nantinya. Kalau hal seperti itu? Udah lu ngomong. Udah. Siap. Saya Udah, manut Umi. kalau gitu dah. Lah orang dari tadi lu ngomong Oh, iya dulu. benar. Ya kan Saya disuruhnya udah ngomong mangap-mangap terus. mau jawab, lu ngomong lagi. Tadi kan Umi udah bilang ada 15 hal yang ghibah itu diperbolehkan. Pertama tadi adalah i'tibar untuk pembelajaran baik orang lain untuk ataupun diri kita sendiri. Yang kedua yaitu untuk nikah itu kita memang harus cari tahu. Yes. Cari tahu tuh cewek nanti maksudnya orang itu bagaimana sih? Sebab nikah itu tidak untuk sehari dua hari loh. Betul. Iya kan, kita harus tahu jeleknya dan juga kita harus tahu baiknya, Iya. gitu. Maka hal yang seperti itu yang tadi ente tanyain itu tidak, ya termasuk ghibah tapi tidak dosa, diperbolehkan. Karena masuk ke dalam kategori yang 15 yang diperbolehkan. Nah, kalau 15 itu apa aja Umi? Ya Singkat aja. banyak. Misalnya. Jangan sekarang semua, ntar gua kagak diundang lagi ke sini. Aduh, susah banget ini. Itu dia trik dagangnya Betul. Umi. Oh, iya. Biar diundang Karena lagi ke sesuai Tapi kalau itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa. Memang Oke. harus kita cari tahu ya Teh. Iya, Heeh. Bagaimana itu dia tuh, jeleknya bagaimana? Dan memang kita harus tanyanya ke temennya. Yes. Nggak boleh keluarga ke hadisnya orangnya. begitu, yang baik-baik aja ya Umi. Nah, iya Neng, kalau misalnya tanya ke orangnya, ya yang baik-baik doang dong Betul. yang diceritain. Nah, ini Iya, yang baik-baik atau yang enggak nih nelfon-nelfon kita nih. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. selamat Pagi, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Hari di Sragen, Pak. Sragen. Sragen. Pak Ari di Sragen. Pak Ari di Sragen. Pak Hari di Sragen. di Sragen. Oke. Iya. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mau tanya, Umi. Iya, mangga. Saya beberapa hari ini mimpi dari ibu. Ibu udah almarhum, udah 1 tahun. Oh, mimpi almarhum. Nah, saya itu waktu itu mimpinya tuh berziarah sama anak saya ke makam. Tapi saya baru baca Yasin, Kuhu, itu di makam itu bergetar itu, Umi. Sampai 3 hari berturut-turut itu gimana maknanya, Umi? Itu di dalam mimpi ya, Pak Ari ya? Iya, mimpi tapi 3 malam berturut-turut, Pak. Oh, 3 malam berturut-turut sama terus mimpinya. Oke. Iya. Oke. Iya. Sudah cukup, Pak Ari? Iya. Jadi ini yang mau ditanyakan itu apa maksudnya, begitu ya? Iya, apa maknanya mimpi itu? Karena saya pas baca Kuhu sama Yasinan di makam, tapi makam itu bergetar begitu. Oke, terima kasih banyak Terima Pak Hari kasih, dari Pak Sragen. Hari. Umi, ini sebenarnya jauh dari gibah begitu ya. Tapi ini bisa dijawab Umi? Makna dari Berarti mimpi. ini acaranya nanti genti takbir mimpi. Oke, banyak jadi ya. Iya. Hebat. Nah, tapi kalau singkat saya Kalau menjawab singkat saja pertanyaan menjawabnya, Pak dari Hari. Kalau mimpi itu memang gini ya, wahyu aja juga ada loh yang melalui mimpi kan. Rasulullah menerima wahyu itu juga ada melalui proses mimpi. Jadi saya tidak menafikan 100% yang namanya mimpi. Mimpi itu memang kadang-kadang memang Pesan ada isyarat juga. pesan yang diberikan kepada kita. Nah, terus pertanyaan dari Bapak tadi, bagaimana itu ya saya mimpi begitu? Artinya baca Yasin segala macam orang tua yang sudah wafat. Itulah memang diantara salah satu cara pembaktian kita kepada orang tua yang orang tua kita sudah wafat. Kalau orang tua kita masih ada, gampang minta ridhonya mah. Apa Umi? Cium tangan emak lu, minta ridhonya, kakinya lu cium, udah insya Allah ridho, udah. Bukan diajak jalan-jalan ke mall ya? Nenek-nenek lu ajak jalan-jalan ke mall. Lah, nah tapi kalau orang tua sudah wafat itu kan udah mulai agak sulit ya. Maka ada 3 cara tuh. Kalau orang tua kita sudah wafat, pertama yaitu tadi doa dan membacakan surah Yasin dan lain sebagainya. Sambung silaturahmi, sedekah buat almarhum almarhumah. Tuh. Makanya waktu Umi ada yang nanya gini, Mi, sedekah kita itu nyampe apa enggak sih Mi ke yang sudah wafat? Kalau saya bilang nyampe.
Kalau situ misalnya nggak nyampe, jajal aja deh, nanti saya fatihain, saya bilang gitu. Saya Mati doain, dulu dia. mati dulu. Kalau nyampe ngomong, kalau enggak ngomong juga, kita kata gitu. Iya, Ya ampun, Umi, serem kita banget. balik lagi masalah gibah begitu ya. Tadi ada 15 yang dianjurkan menurut Umi begitu ya. Nah, Yang pesan-pesan- diperbolehkan. Yang Yang diperbolehkan gitu. Nah, diperbolehkan. kalau misalnya menurut Umi, kalau misalnya kita kan tidak menafikan juga bahwa memang gibah itu hampir setiap hari kita Kita temui lakukan. Ada di gitu. mana-mana. Betul. Nah, cara untuk meminimalisir terjadinya gibah dalam diri kita itu seperti apa, Umi? Cara untuk minimalisir apaan sih, Zah? Aduh, apa ya? Meminimalisir tuh Mbak, gini, mengurangi, dikurangi. Ah, gitu aja Iya, ngomong sama benar-benar. nenek-nenek pakai bahasa gitu Oh, aja. iya, dah. benar-benar. Iya. Pakai minimalisir, gua kagak ngerti begitu mah. Mengurangi Ah, nih. mengurangi. Jadi gibah. Mengurangi. Yang Betul, gibahnya betul. tadinya beli sayur gibah, habis masak gibah, ngejemur pakaian Supaya nggak gibah banyak lagi sama dosa sebelah. gitu hidup kita Iya. kan. Itu kira-kira gimana caranya? dikurangin? Untuk menguranginya pertama ya diri kita sendiri, bahwasanya ingatlah ghibah itu dosa, ya kan? Dosa itu akan kita bawa sampai ke alam barzah. Iya. Aku takut akan semua dosaku. Cakep. Itu aku takut dosa yang selalu membayangiku. Oke. Walaupun misalnya kita ada di dalam satu ruangan nih Umi yang kita nggak mungkin keluar dari situ, bergosiplah mereka di situ, ya udah diem aja, nggak usah dengerin, alihkan pikiran. Biarin aja, ntar juga dia kalau udah capek berhenti dewek. Oke, gitu aja. Pokoknya diem aja yang penting Diem aja. kita jangan terpancing Nah, untuk ikut kata Teh bergibah. Cici tadi, diem aja itu kan termasuk lemah-lemahnya iman. Iya. Karena yang lain udah nggak kita bisa lakukan, ya diem aja udah. Diem Ya, aja. Teh, ya. Tapi Umi jangan diem aja, ini ada telepon, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Cowok semua dari tadi Iya. ya. Bapak Suparjo di Tanjung Duren di Masjid Darul Iman. Di Tanjung Tanjung Duren Duren. Pak Parjo betul ya. Iya, Saya mau silakan. tanya sama Cici nih. Oh, Iya, boleh. Pak. Ini Bu Ustadz ya. Saya kan orang tua meninggal sampai dikubur, sampai itu gak ikut mandiin. Terus saya tuh kirim doa atau nggak pernah dikasih mimpi. Apa kita tuh termasuk kita orang dosa apa gimana, Mumi? Oke. Jadi Sudah ya Pak Suparjo ya. Nanti dijawab Iya, dulu iya. dengan Mbak Cici. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ini kayaknya pada mimpi ya. Sebenarnya kita Iya. ngomongin gibah ngomongin gitu ya. gibah. Enggak. Ya mungkin gitu kali ke bawah mimpi gibahnya. Iya, itu kejadian sama saya. Jadi pada saat ibu saya wafat, karena saya anak satu-satunya, jadi memang saya yang mengurus semua dari mulai di rumah sakit, kemudian talqin, kemudian memandikan, Sampai menguburkan. menguburkan. Iya. Setelah itu tinggal berdoa. Dan memang jarang sekali saya bermimpi tentang ibu saya. Tapi itu kan bukan urusan kita ya. Yang urusan kita itu ialah bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Which is yang namanya anaknya itu doanya langsung dikabul, langsung sampai ke anak. Sudah, jadi mau mimpi kek, mau tidak ada mimpi kek, kita Jalanin wajib aja terus berdoa. berdoa. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita menjadi orang yang soleh. Amin. Iya. Itu ibu kita, orang tua kita, insya Allah semakin nyaman dia di sana. Amin. Ya. Betul sekali. Jadi bukan karena mimpi, karena zamannya Rasulullah juga ada seperti tadi Umi bilang, mungkin misalkan orang tua dulu kita pernah punya hutang, Iya. kemudian perlu disampaikan, atau masih punya harta terpendam di mana yang harus untuk bayar hutang, Iya. bisa jadi itu melalui mimpi. Nah, itu ya. Jadi Oke. nggak semuanya Tidak semuanya. Harus tidak dimimpiin semuanya. gitu Betul. ya. Dan Kita apa, balik Mas? lagi nanti. Kita jeda dulu ya. Betul sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Berbagi semua kisah, canda tawa serta ceria, air mata dalam